Hai followers, apa kabar kalian semuanya? Saya Marcel Wen dan tentunya senang sekali di siang hari ini sama sebisa buat video untuk kalian semua teman-teman. Dan di video ini saya akan meramalkan ya by request tentang bagaimana perasaan Fuji ketika bertemu Alia dan juga Thorik, karena lagi rame banget dan banyak yang nanyain ke saya. Setelah sekian lama saya belum meramalkan lagi tentang mereka ya. Oke, nanti kita bahas semuanya, tapi sebelum saya mulai videonya kalian jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru ya. Karena setiap harinya saya upload terus dari jam 10 siang maupun live di malam hari. Kalau live waktunya tidak menentu, tapi kalau kalian sudah subscribe tentunya bakal dapat notifikasi dari channel YouTube saya ya. Oke, saya tunggu teman-teman. Dan buat kalian juga yang penasaran sama diri kalian, pengen diramalkan pribadi ke saya, pengen curhat langsung dari asmara, karir, rezeki, rumah tangga, keuangan, pengen nanya kok aku lagi deket kok, cocok nggak PDKT aku, dia tuh selingkuh nggak sih kok, atau dia tuh setia, nah silahkan DM ke saya di @marcelwen. Yang pengen curhat-curhatan juga, mungkin kalian punya problem rumah tangga, hampir cerai, atau perasaannya udah mulai beda, dulu sayang sekarang cuek gitu ya, atau mungkin kalian tuh kayak cintanya bertepuk sebelah tangan, mendingan bertahan atau cerai, nah silahkan DM ke saya di @marcelwen. Jangan lupa di follow juga Instagramnya ya. Nggak punya Instagram silahkan ke WA, nomornya ada di bawah sini ya, di 0878 9947 1009 ya. Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya. Oke, kalau udah langsung aja saya akan mulai bagaimana tentang perasaan Fuji pada saat bertemu dengan Thorik dan juga Alia. Nanti kita akan lihat dari kartu-kartu saya ya. Kamu termasuk bagaimana perasaan mereka gitu ya. Aku lupa, ini bukan ngeramalin zodiak ya. Oke, saya acak dulu kartunya. Nanti kita akan ambil kartu yang pertama, bagaimana perasaannya Fuji nih pada saat ketemu Alia dan juga Thorik gitu ya. Tanpa berlama-lama langsung aja di kartu yang pertama ya, karena banyak banget yang penasaran nih gitu ya. Kalian gimana sih rasanya kalau ketemu sama mantan kalian gitu, tapi kalian tuh lagi jalan sama orang lain dan ketemu gitu. Di kartu yang pertama, yang saya lihat di sini ada kartu The Hangman. Ini ada perasaan yang ibarat kata dibilang berdebar-debar ya, enggak juga sih ya. Tapi kayak ada perasaan yang aneh gitu loh. Paham nggak sih? Kayak ada perasaan yang mengganjal. Dia dulu deket sama gue loh, dia sekarang deket sama orang lain. Jadi rasanya itu kayak aneh aja. Dibilang nggak terima juga bukan. Dibilang deg-degan banget juga enggak gitu loh. Tapi intinya kayak ada perasaan yang aneh aja. Mungkin kalian bisa bayangin lah ya, kamu punya mantan kamu itu udah nggak ketemu sama kamu ya, udah nggak ada hubungan, dan kamu udah menjalin hubungan sama orang lain, dan tiba-tiba ketemu lagi, salaman, gimana rasanya gitu. Nah kira-kira seperti itulah. Jadi terawangan saya The Hangman tuh ada perasaan yang tidak menentu. Tapi yang saya lihat Fuji ini menganggap ya biasa aja, orang udah masa lalu juga gitu lah. Dia pikirannya seperti itu ya. Tapi kalau secara perasaan ya masih ada rasa berdebar-debar aja, tapi sedikit lah intinya gitu. Berdebar-debar ada tapi sedikit lah intinya seperti itu ya. Terawangannya kayak lebih kayak nggak menentu aja gitu ya. Cenderung kayak ya udah gitu. Dulu gua pernah deket, sekarang udah enggak. Sekarang kamu deket sama Thorik ya silahkan. Nah ibarat kata kayak gitulah ya. Jadi ibarat kata kayak menganggap ya mengalir aja, seolah kayak nggak ada apa-apa begitu ya. Ini di kartu yang pertama yang saya lihat seperti itu sih. Nanti kita akan lihat lagi untuk lebih detailnya di kartu yang kedua, karena nanti saya akan membuka 3 kartu ya. Nah bagaimana nih perasaan-perasaannya juga, apakah masih ada perasaan yang lain juga, nanti kita akan lihat ya. Saya catat dulu kartunya, nanti kita akan ambil kartu yang kedua ya, buat perasaannya Fuji ke Thorik gimana ya. Tanpa berlama-lama langsung aja. Yang saya lihat di sini ada kartu Five of Pentacles, ada simbol koin emas ya. Di sini ada 5 koin emas. Artinya kalau saya di kartu yang kedua ini, lebih tepatnya kayak Fuji itu sekarang udah kayak nggak mau mikirin itulah ya. Masa lalu ya sudah masa lalu gitu. Dia tuh pengen lihat ke depan, pengen lihat masa depannya, fokus ke karir gitu ya. Dia tuh fokus mencari relasi, mencari pertemanan gitu ya. Dan saya rasa Fuji masih usianya sangat muda sekali. Jadi masih kayak banyak mimpi-mimpi yang harus dijalankan, masih akan dicapai mimpinya gitu. Jadi masih banyak harapan-harapan lah, intinya seperti itu. Masih banyak karir-karir yang harus ditempuh gitu. Perjalanannya tuh kayak masih panjang banget kayak gitu loh ya. Jadi sepertinya untuk asmara Fuji kayak let it flow aja deh, kayak mengalir aja lah seperti itu. Kayak belum terlalu terburu-buru banget untuk menikah gitu, belum, enggak gitu. Cuma yang namanya anak muda ibarat kata ya, perasaan putus dari mantan itu pasti kayak ada rasa yang aneh aja sih, intinya seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat sih lebih fokus ke karir sih Fuji, lebih fokus ke karirnya, lebih kayak fokus ingin mengetahui masa depannya gimana. Jadi kalau saya lihat Fuji ini kayak masih ingin fokus sama karirnya gitu ya, intinya seperti itu. Karena
Ya, Fuji masih muda lah, intinya seperti itu yang tadi saya bilang ya, masih banyak mimpi-mimpi dan angan-angan yang masih akan dicapai gitu. Bagi Fuji ya, Fuji tuh banyak yang suka gitu loh, jadi dia tuh nggak perlu khawatir untuk pasangan lah ya. Banyak yang suka, banyak yang ingin menjadikan Fuji itu sebagai pasangan hidupnya tuh banyak banget saya rasa gitu loh. Sebenarnya kalau mau tuh Fuji tinggal milih aja mau yang mana kayak gitu ya. Tapi ibarat kata sekarang kayak Fuji tuh kayak masih ingin menikmati dulu pertemanan, masih nggak kepengen dilarang-larang gitu loh ya. Karena nanti kalau udah pacaran kan nanti pergi sama ini si cowoknya cemburu gitu ya. Nanti ada syuting atau buat konten sama ini yang ini cemburu gitu ya. Jadi kayak masih pengen bebas aja lah. Itu sih gambaran saya dari terawangan saya seperti itu ya. Jadi terawangan saya masih kayak panjang aja perjalanannya ya. Nah, nanti kita akan lihat lagi ya di kartu yang berikutnya, apakah Fuji itu sebenarnya masih menyimpan perasaan nggak sih sama Torik. Nanti kita akan lihat ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya akan infokan buat kalian yang pengen konsultasi pribadi ke saya, pengen curhat langsung dari asmara, karir, rezeki, rumah tangga, keuangan, pengen nanya-nanya pribadi, pengen nanya-nanya tentang jodoh juga, kok aku belum merit, kok keuangan aku gimana, kok rezeki aku gimana, dan lain sebagainya. Nah, silahkan DM ke saya di @marcelwen. Jangan lupa di follow juga Instagramnya ya. Nah, yang pengen curhat-curhatan juga secara personal, kalian boleh juga DM ke Instagram saya ya. Tapi yang nggak punya IG, silakan ke WA. Nomornya ada di kolom deskripsi ya. Di 0878 9947 1009 ya. Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya. Oke, lanjut di kartu berikutnya. Apakah Fuji itu masih menyimpan perasaan sama Torik ataukah tidak? Kayak gitu ya. Tanpa berlama-lama, langsung aja. Ini ada kartu Four of Cup ya. Jadi kalau saya lihat sih ada simbol cup, ada simbol suatu perasaan. Dibilang masih ada perasaan sama Torik ataukah tidak? Kalau perasaan untuk berteman iya, tapi kalau perasaan sayang, perasaan cinta itu ibarat kata ya kecil lah, intinya sekuku hitam gitu. Dibilang masih ada, tapi sangat kecil sekali. Kalau menurut penerawangan saya seperti itu. Kecilnya itu kecil sampai kayak ya udahlah, kayak hampir nggak kelihatan gitu loh. Paham nggak sih? Ya udahlah, kayak ya udah kayak temenan aja gitu. Mereka itu public figure. Jadi ibarat kata ada kemungkinan mereka itu masih buat konten bareng dan lain sebagainya, project bareng gitu. Jadi harus profesional juga ya. Tapi ya namanya perasaan tetap aja perasaan gitu ya. Di depan kamera sama di belakang kamera mungkin akan ada sesuatu yang berbeda. Kalau di depan kamera kelihatannya kayak chemistry-nya dapat, di belakang kamera seperti belum tentu seperti yang diperlihatkan kayak gitu. Jadi kalau kalian nanya masih ada perasaan nggak, terawangan saya masih ada tapi sangat-sangat kecil sekali. Bahkan saking kecilnya sampai ya udahlah nggak kelihatan lah ibarat kata kayak gitu ya. Cuma intinya silaturahmi mereka bagus. Kalau saya bilang tetap akan berkomunikasi dengan baik, tetap akan ibarat kata ya profesionalitas lah sebagai seorang artis atau entertain seperti itu ya. Tapi intinya namanya perasaan tetap untuk move on butuh waktu, butuh proses seperti itu. Tapi kalau dibilang udah move on ya sebenarnya udah move on juga, karena kan perasaannya sangat kecil sekali, nggak nyampe 50%, di bawah 50% lah ibarat kata seperti itu ya. Nah, itulah tadi terawangan saya untuk perasaannya bagaimana ketika Fuji bertemu sama Alia dan juga Torik ya. Jadi yang kemarin penasaran udah saya jawab di kartu-kartu saya ya. Dan buat kalian yang penasaran secara pribadi pengen diramalkan juga dari asmara, karir, rezeki, jodoh, rumah tangga, kok aku nggak nikah-nikah, kok aku kapan dapat momongan, udah nikah 5 tahun nih kok belum dapat momongan misalnya gitu, atau pengen punya usaha sendiri, cocoknya apa, silahkan DM ke saya di @marcelwen ya. Yang pengen curhat-curhatan juga secara personal, mungkin kalian punya problem masalah rumah tangga, hampir cerai, udah di ujung tanduk gitu ya, dan nggak punya Instagram, bisa juga ke WA, nomornya ada di kolom deskripsi ya, di 0878 9947 1009. Kalau kecepatan kalian bisa nonton atau bisa lihat langsung di kolom deskripsi ya. Sukses selalu buat kalian semuanya, jangan lupa subscribe. Nama saya Marcelwen dan tentunya sampai jumpa di video-video berikutnya.